Sudah siap adik-adik? Sudah dimengerti? Sama seperti tadi ya. Di sebelum babak penyisihannya, sebelum babak final ini jadi disiapkan. Untuk kita langsung saja menuju grup yang pertama, itu grup A. Silakan untuk perwakilan dari grup A SMAN 1 Bantul. Ya, silakan untuk diklik satu kali saja layarnya untuk menentukan harta karun yang ada di dalamnya. Nomor berapa kira-kira? Dengan nomor 1. Baik, langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada di dalam visual untuk menentukan pro atau kontra. Pro. Bro, betul. Silakan. Alhamdulillah. Boleh kembali. Oke, siap-siap untuk argumentasi yang akan dibangun. Argumentasi pro dengan pernyataannya. Semangat kekeluargaan dan gotong royong hanya dapat ditemukan di kehidupan masyarakat pedesaan. Karena masyarakat perkotaan sudah cenderung individualis. Mohon izin boleh menghadap untuk Dewan Juri untuk mengemukakan argumentasinya selama 120 detik dimulai dari sekarang. Dewan Juri yang terhormat, kami dari grup A SMA Negeri 1 Bantul mendukung total terkait dengan mosi semangat kekeluargaan dan gotong royong hanya dapat ditemukan di kehidupan masyarakat pedesaan karena masyarakat perkotaan sudah cenderung individualis. Karena kita tahu bahwasanya di pedesaan sendiri itu merupakan salah satu kelompok sosial yang mana masih banyak memegang adat-adat kebiasaan turun-temurun dari desa tersebut dan masih menyelenggarakan berbagai macam kebiasaan seperti gotong royong dan saling tolong-menolong seperti itu. Baik, selain itu juga kita tahu kalau masyarakat budaya-budaya mancanegara itu cenderung akan lebih dulu masuk ke kota-kota besar di Indonesia. Sementara untuk daerah-daerah yang termasuk pedesaan karena mungkin minimnya akses transportasi sehingga jarang bagi budaya-budaya luar yang dibawa oleh turis mancanegara untuk pada akhirnya masuk ke dalam desa-desa tersebut. Sehingga kami percaya bahwa budaya-budaya ini akan lebih mudah terpelihara di desa-desa di mana mereka masih memegang dengan sangat erat budaya gotong royong. Baik, hal tersebut juga didukung dengan adanya modernisasi yang terjadi di masyarakat di perkotaan lebih mudah seperti yang dikatakan oleh saudara Alia, dikarenakan di perkotaan untuk akses globalisasi lebih terbuka daripada di daerah pedesaan. Dan juga tertuang dalam TAP MPR nomor 6 tahun 2001, yakni tentang etika kehidupan berbangsa, di mana ada pengaruh globalisasi dari eksternal yang membuat masyarakat kota itu menjadi lebih individualis. Seperti yang dapat kita lihat bahwasanya di kota-kota seperti Jepang dan yang lainnya itu mayoritas dari masyarakatnya itu cenderung bodoh amat terhadap yang lain. Jadi di Indonesia ini terlebih di desa ini untungnya gotong royong masih tetap berjalan. Selain itu juga kami percaya kalau ketika seorang manusia sudah merasa tinggi, terutama di kota-kota besar yang termasuk masyarakatnya adalah masyarakat kaya, maka mereka akan merasa kalau nggak butuh ke Waktu habis. Terima kasih kasih. grup A. Untuk penilaiannya silakan Dewan Juri. Oke. Grup A. Bisa nggak membedakan ciri, ini pertanyaan saya ya, ciri antara masyarakat kota dengan masyarakat desa? Ada pelajarannya toh? Ciri. Mohon izin mungkin boleh diulang Bapak? Bedanya masyarakat kota dengan masyarakat desa. Begini Bapak, kalau di kota karena masyarakatnya cenderung sudah mungkin terbawa pengaruh kapitalistik sehingga mungkin lebih fokus dalam mencari keuntungan dan juga penghasilan sehingga mereka kurang memperhatikan hubungan sosial. Sementara di masyarakat desa yang dari awal memegang nilai kegotong royongan yang masih kental dan juga yang akhirnya menyebabkan kohesivitas sosialnya itu tinggi dan mereka juga masih belum terlalu terpengaruh dengan mindset luar, mindset mancanegara yang cenderung kapitalistik. Sehingga itu kenapa gotong royong cenderung lebih kuat di daerah pedesaan. Iya, itu sebetulnya kan kesimpulannya gitu ya. Jadi tadi harusnya ujungnya itu gitu tadi. Tapi karena dibatasin waktu, dibandingkan mungkin grogi, lupa dan segala macam. Tapi intinya itu. Jadi tadi saya catat beberapa memang
gotong royongnya, adat istiadatnya masih kekeluarganya masih gitu toh. Sementara yang kota tadi arus budaya asing yang langsung masuk karena kemudian keterbukaan akses informasi dan segala macam. Tapi intinya itu meskipun ada selip-selip dikit oke lah ya, cukup komprehensif. Mau nilai berapa? 25 Pak, kami mohon. Amin. Ya wes 25. 25 poin. Nego langsung jadi. Langsung ya. Betul sekali, Oke. luar biasa. Oke Kak Ismi, kita menuju untuk grup berikutnya. Ya, grup B silakan perwakilannya satu orang untuk maju ke depan dan juga menekan satu kali saja tombol yang berada di layar. Untuk menentukan nomor berapa kira-kira yang berada di dalam harta karun ini. Silakan. Satu kali saja. Kita menunggu. Grup B mendapatkan nomor 2. Langsung saja untuk mengambil satu bola yang berada dalam fishbowl untuk menentukan pernyataannya pro atau kontra. Ya, kontra. Kontra. Baik, langsung saja grup B bersiap-siap. Kami akan membacakan pernyataannya yang harus dibangun dengan argumentasi kontra. Pernyataannya. Pemberian otonomi daerah dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi di wilayah Indonesia. Jawabannya 120 detik dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, kami dari SMA Negeri 3 Yogyakarta menyatakan kontra terhadap pemberian otonomi daerah dapat mengurangi kesenjangan yang terjadi di wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan karena menurut kami pemberian otonomi daerah berarti kan kayak menambah otonomi daerah itu tidak ada efeknya terhadap kesenjangan. Karena kalau misalnya di dalam suatu daerah tersebut, mohon maaf kayak banyak daerah 3T, tapi diberi otonomi daerah itu tuh tidak ada efeknya. Justru dengan penambahan otonomi daerah itu hanya menambah anggaran. Tidak hanya itu, pemberian otonomi daerah juga dapat menambah kesenjangan apabila tidak dimanfaatkan secara baik. Otonomi daerah ini di suatu daerah yang sudah dibilang oleh teman saya tidak manfaatkan dengan baik, justru akan menambah yang namanya kesenjangan itu sendiri. Dan beberapa pemberian otonomi daerah terkadang terdapat salah sasaran masyarakat yang mampu mendapat otonomi tersebut. Selain itu juga di daerah-daerah itu juga untuk kesenjangan sendiri kan dipengaruhi oleh faktor SDM-nya sendiri. Jika otonomi daerah itu untuk daerah-daerah yang udah maju gitu, yang udah bisa, contohnya di daerah-daerah Jawa, mungkin otonomi daerah itu dapat mengurangi kesenjangan. Tetapi ketika itu diberlakukan di daerah 3T, mungkin itu tidak bisa karena kualitas SDM-nya berbeda begitu. Dan menurut kami juga, seperti kasus pada di daerah 3T, itu kan cenderung SDM-nya itu kurang disosialisasikan. Lebih baik pemerintahan pusat lebih memberikan fokus ke hal-hal yang memang benar-benar mengoptimalkan daripada menghabiskan anggaran untuk membentuk suatu struktur pemerintahan di suatu daerah. Oleh karena itu, pemberian otonomi daerah justru dapat menambah kesenjangan apabila tidak dimanfaatkan dengan baik. Sekian dari kami, oleh karena itu kami mendukung kontra. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa, waktu yang cukup pas sepertinya. Oke, Silakan Dewan Juri. pertanyaan saya ke Guru B. Tujuan otonomi daerah apa? Tujuan pemberian otonomi daerah. Ada nggak yang bisa jawab? Untuk otonomi daerah sendiri itu karena kan memang dari awalnya dari pemerintah Indonesia itu kan awalnya sentralisasi, lalu diubah menjadi desentralisasi, yang mana itu bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Karena di Indonesia sendiri kan daerahnya luas, jadi mungkin seperti halnya Papua. Papua itu memiliki tambang emas. Kenapa Papua itu freeportnya itu dikuasai oleh bangsa asing? Kenapa tidak sumber daya manusia di daerah Indonesia sendiri? Jadi pengoptimal sumber daya, juga pengaturan tentang pendidikan, agama, sosial di suatu daerah agar menjadi lebih terfokus pada suatu daerah. Iya, jadi menurut Grup B, tujuan otonomi daerah adalah gitu kan, meningkatkan kesejahteraan, gitu, daya saing daerah, gitu, sama
demokrasi tadi. Gitu, oke. Itu sebenarnya kesimpulannya sebetulnya yang tadi disampaikan. Tadi sudah disampaikan efek kebijakannya, beban kepada daerah justru tidak memandirikan daerah itu, justru kesenjangan yang muncul, ada yang salah sasaran, kemudian perlunya sebetulnya faktor SDM ditingkatkan, bukan dari sisi kebijakan, kemudian membebaskan ketergantungan, ini nih bahasa saya ya, membebaskan ketergantungan daerah dengan pusat sebetulnya, ada kemandirian segala macam. Saya kira udah cukup komprehensif. Mau nilai berapa? Iya, ya udah 25. 25 poin kembali diraih oleh grup B. Baik, kita menuju untuk berikutnya yaitu ada grup C. Silakan untuk perwakilannya. Silakan menekan tombol yang berada di layar satu kali saja untuk melihat nomor berapa yang didapatkan oleh grup C. Ya, nomor 3 untuk Nomor grup 3, C. betul. Dan langsung saja untuk mengambil satu bolanya dan ditunjukkan kepada dewan juri dan juga para peserta yang hadir. Kontra. Ya, argumentasi yang akan dibangun oleh grup C adalah kontra. Siap-siap kami akan membacakan pernyataannya. Disimak baik-baik untuk grup C. Wilayah Indonesia yang luas dan strategis dengan ribuan pulau dan kekayaan alamnya merupakan potensi besar untuk kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Waktu 120 detik dimulai dari sekarang. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pembawa acara yang telah menyampaikan mosi tersebut. Kami di sini dari SMA Negeri 1 Wonosari beranggapan kontra terhadap mosi wilayah Indonesia yang luas dan strategis dengan ribuan pulau dan kekayaan alamnya merupakan potensi besar untuk kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Menurut kami, karena dengan wilayah Indonesia yang luas dan strategis dengan ribuan pulau tadi, walaupun di suatu pulaunya ada sumber daya alamnya, tetapi kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka bangsa Indonesia juga tetap tidak akan maju dan mandiri. Memang benar, bangsa Indonesia dan Indonesia itu memiliki sumber potensi yang besar, terutama di sumber daya alamnya. Tetapi, apakah bangsa Indonesia ini memiliki sumber daya manusia yang cukup memadai? Menurut saya, menurut kami, sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini belum cukup memadai untuk memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan alam untuk menjadikan bangsa Indonesia ini mandiri dan maju. Kemudian izin menambahkan, saya merasa kontra terhadap mosi wilayah Indonesia yang luas dan strategis dan ribuan pulau dan kekayaan alamnya merupakan potensi besar untuk kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia. Dikarenakan menurut kami pertama kali untuk dilakukan harusnya Indonesia memperbaiki terlebih dahulu kebijakannya, karena pada Indonesia sendiri masih banyak sekali kasus korupsi pada pejabat-pejabat atau pemerintah, sehingga ini membuat keraguan bagi kami para masyarakat untuk memberikan potensi besar atau memanfaatkan sepenuh-penuhnya sumber daya alam yang dikelola oleh pemerintah. Dan dengan begini pun menurut saya juga alat-alat yang sudah ada di Indonesia masih kurang mumpuni. Dan juga Kemudian dapat kita lihat dari mungkin beberapa waktu yang lalu kita sempat tahu bahwa Papua kan memiliki tambang emas yang melimpah. Nah, itu tidak dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia tapi justru digunakan oleh Amerika begitu. Maka dari itu kami kontra terhadap mosi tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Luar biasa. Bagaimana Dewan Juri? Oke. Pertama, nggak usah pertanyaan deh, langsung aja deh nanti bingung. Tadi saya catat ya, kaitan dengan pembangunan antar wilayah yang belum konkret lah ya gitu ya, belum, masing-masing wilayah masih beda-beda. Kemudian ada beberapa tantangan yang dikemukakan kaitan dengan SDM yang belum cakap gitu ya. Makanya nasib bangsa ke depan tergantung pada adik-adik ini untuk kemudian
ada SDM yang lebih cakap lagi. Kebijakannya tadi disampaikan banyak korupsi, KKN lah itu ya. Itu mengurangi potensi kemandirian, gitu ya. Saya nyatet aja ini. Kemudian dari sisi eksternalnya, tadi dari sisi internalnya, ini catatan saya ini. Eksternalnya kaitan dengan alat-alat yang dipergunakan belum oke gitu. Nah, ini memang tantangannya. Kemudian banyak sumber daya alam kita yang dikelola oleh bangsa asing. Ini tantangan juga kepada adik-adik supaya kemudian nanti 10-20 tahun ke depan kita bisa mengelola sumber daya alam kita sendiri-sendiri. Oke, cukup komprehensif. Mau nilai berapa? 5. Ya wes, lawe. Sama ya, 25 poin.